Halo Sobat One Star News, informasi terbaru kali ini terkait peralihan status P3K ke PNS. Informasi terbaru kali ini untuk sahabat-sahabat yang berstatus P3K paruh waktu maupun penuh waktu untuk dialihkan menjadi PNS. Selain itu juga terkait dengan hak kesejahteraan untuk sahabat-sahabat P3K. Lalu bagaimana informasinya? Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. ASN kita ya. Di Undang-Undang ASN itu, Undang-Undang 20/2023, kita diminta menyelesaikan P3K Desember 2024. Nah ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran sampai tahun ini ya, Pak Prof. Ya. Nah, untuk itu maka kesepahaman yang saya maksud itu dalam ucapan dan tindakan adalah satu, tolong ini kita juga tegas untuk semua ini, tidak hanya untuk Kemenpan RB. Karena riuh di medsos itu, Bu, sampai saya ikut statement ya, Bu Menteri. Satu, pejabat pembina kepegawaian ke depan tidak boleh mengangkat lagi tenaga honorer atau sebutan lain apabila tidak dibenarkan oleh undang-undang. Nah, itu. Ini semua harus setuju nih, karena undang-undangnya begitu. Ya, jangan sampai nanti tidak setuju ya kan. Walaupun kepala daerahnya, pejabat pembina itu orang kita, harus dibilang tidak boleh. Prof Zudan ya kan, tolong dikasih tahu. Terus yang kedua ini saya mendukung Bu Menteri. Yang kedua sama Prof Zudan. Saya bilangnya begini, PNS ya PNS, P3K ya P3K. Tidak bisa P3K beralih fungsi menjadi PNS. Nah itu. Loh. Enggak. Ini harus jelas Bung Khosin ini ya kan. Kita politisi butuh suara ya, tapi suara yang kita dapat atas ucapan dan tindakan kita yang tepat. Nah gitu kan. Ya. Dia bisa ikut seleksi PNS setelah setahun bekerja. Bukan begitu ya Bu ya? Ketika memenuhi syarat, masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi PNS. Nah, kalau tidak lulus, boleh balik nggak P3K, Prof Zudan? Boleh kan? Nah, boleh. Apa kurang apa itu? Pemerintah kita ini sebenarnya. Mas Ajis, kurang apa Pak Presiden Prabowo? Gitu coba saya bilangnya. Kan Mas Ajis selalu bilang itu kan, di bawah penanganan Mas Prof Zudan sama Menteri. Yang ketiga, ini kita perlu ada kesepahaman juga dalam ya langkah kita ke depan, Bu Menteri, tolong diberi kepastian soal P3K ini dari sisi statusnya. Memang dia pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi di PP-nya nanti, PP-nya belum keluar ya, Bu, belum, diberilah relaksasi seperti kebijakan Ibu sebelumnya gitu ya. Ya jangan sampai setahun sekali, ya evaluasinya boleh, tapi bisalah dia itu perjanjian kerjanya langsung sampai pensiun. Kira-kira bisa nggak itu Bu? Nggak bisa di PP-nya, gitu. Supaya mereka tenang. Ini mereka resah itu kan gara-gara itu. Sementara kalau di Undang-Undang SN, hak dan kewajiban mereka, PNS dan P3K itu kalau tidak salah ya, sama sebenarnya kan Bu ya? Sama ya? Kalau nggak salah sama itu. Hak dan kewajiban PNS dan P3K di Undang-Undang sama yang sekarang, 20/2023 itu sama. Kalau yang 5/2014 itu berbeda. Hak pensiunnya mereka sama-sama dapat tuh. Coba di ini lagi, ada huruf apa gitu Prof Zudan, huruf E apa-apa itu sama, hak dan kewajiban. Ada perlindungan sosial, salah satunya pensiunnya. Mereka menunggu itu, menunggu PP yang memberikan kepastian statusnya, status kerjanya. Kalau status P3-nya udah oke ya kan, status. Itu Kementerian Pan RB dan BKN.